Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah kali ini saya bersama sahabat kami yang bernama Ustadz Sofyan Ats-Tsauri. Beliau diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda dengan saya. Kalau saya kan sedikit gitu ya, tapi kalau beliau luar biasa, karunianya banyak. Salah satunya yaitu diberi hafalan Quran yang mungkin 30 juz plus dengan nomor-nomornya. Selain itu juga beliau diberi sanad atau memiliki sanad yang mutasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja mari kita tanya-tanya beliau dulu ya, tanya-tanya beliau. Setelah itu seperti apa perjalanannya dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Ini Ustaz, saya mau tanya Ustaz, kira-kira keseharian Ustaz ini apa kira-kira saat ini? Keseharian saya seperti biasa, karena kan saya minatnya di Al-Quran, di hafalan Quran, maka aktivitas saya lebih fokus ke membimbing santri menghafal Al-Quran saat ini. Jadi aktivitas kesehariannya adalah membimbing para penghafal Quran itu. Di samping itu juga saya masih kuliah magister S2 di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Itu kira-kira aktivitas keseharian saya. Jadi ini doanya juga, ini masih bimbingan tesis. Doanya agar cepat selesai, lancar dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin amin amin. Terus untuk perjalanan tahfidnya itu gimana Ustaz? Kok sampai bisa mungkin hafal dengan nomornya, setelah itu dapat ijazah sanad? Sebetulnya saya dapat sanadnya itu tahun 2016 Ustaz. Sebetulnya udah lama ya, hampir 5 tahun mungkin kira-kira seperti itu. Jadi udah 5 tahunan, dan 5 tahun itu kita terus merojaah. Artinya ketika udah wisuda, bukan berarti wis udah gitu ya. Ketika udah wisuda atau dapat sanad tahfidz, dipercaya oleh ustadz saya untuk mendapat ijazah 30 juz itu sebetulnya merupakan bagi saya gitu ya. Satu sisi alhamdulillah bagus, tapi di sisi yang lain itu merupakan beban juga gitu ya. Karena kita harus tetap merojaah, menguatkan hafalan terus tentunya sampai meninggal dunia, sampai dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanad tahfidz saya itu udah hampir 5 tahun yang lalu. Itu keberapa Ustaz ya? Sanad keberapa kira-kira? Ke-30. Saya mengambil dari ustaz saya, beliau ke-29 ke Rasulullah Muhammad SAW. Saya mengambil dari beliau, itu artinya saya ke-30 mutasilnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kira-kira kalau ada teman yang pengen mengambil ijazah dari antum, bisa nggak Ustaz? Sebetulnya bisa saja kalau misalkan ada anak atau santri atau siapapun yang mungkin dia setor ke saya juz 1 sampai 30 juz, kemudian layak pantas untuk mendapat ijazah atau sanad tahfidz, itu bisa saja saya memberikan ijazah atau tahfidz kepada yang bersangkutan. Kenapa kok begitu? Karena di ijazah saya itu, di sertifikat atau sanad tahfidz saya itu emang ada kalimat, ada statement di ijazah itu atau di sertifikat itu bahwa saya diizinkan untuk liyukri, untuk menerima bacaan orang lain, wa liyuhafidhah, dan membimbing hafalan orang lain, dan kemudian diperbolehkan juga liyujiz atau memberikan ijazah sertifikat liman lahu ahlun, kepada orang yang layak untuk mendapatkan sanad atau ijazah tersebut. Bisa saja. Jadi nanti dia ke-31, kira-kira seperti itu kan. Kalau untuk menghafal Quran dengan nomornya itu kira-kira mudah atau sulit Ustaz kira-kira Ustaz? Terus kira-kira bagaimana metodenya Ustaz? Untuk mungkin sekarang singkat dulu Ustaz ya. Nanti besok lain waktu mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut. Ya sebetulnya menghafal Quran
dengan nomor ayat ini sebetulnya saya katakan salah satu pengalaman terbaik yang pernah saya alami. Jadi ini alhamdulillah Allah mudahkan juga tentunya, walaupun banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih luar biasa daripada itu. Tidak hanya hafal Quran, hafal nomor ayat, kemudian Allah juga mudahkan untuk paham dan seterusnya. Jadi saya mulai menghafal nomor-nomor ayat itu sebetulnya udah beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu saya bisa dibilang terinspirasi. Kan saya sering nonton YouTube, YouTube-nya Dr. Zakir Naik. Beliau penceramah, insya Allah kenal banyak orang beliau. Ketika beliau mengisi kajian atau ceramah, maka lumrah sangat biasa sekali ketika beliau mengutip ayat, kemudian beliau mengutip dengan nomor surah plus nomor ayatnya, dan itu sangat membantu jamaah yang hadir ketika dia mencatat. Karena tidak banyak jamaah itu yang hafal ayat itu, maka alangkah lebih mudahnya ketika si penceramah atau Dr. Zakir Naik mengutip ayat beserta nomor surah dan nomor ayatnya agar mempermudah para hadirin atau jemaah yang hadir ketika itu. Jadi dari itu pertama. Tentunya, tapi saya udah kok bisa ya gitu ya. Tapi mungkin itu orang luar negeri ya, orang India kan pada itu. Terus saya nonton lagi, ketemu Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah kenal juga teman-teman di sini kepada Ustadz Adi Hidayat. Oh ini orang Indonesia, saya bilang gitu kan. Orang Indonesia ternyata juga bisa, saya bilang, menghafal Quran dengan nomor ayat. Dan sama kasusnya, beliau tadi itu ketika mengutip, membacakan ayat dikutip dengan nomor surah sekian, termasuk ayat kesekian. Dan itu sangat-sangat membantu jamaah. Apalagi juga saya, Ustaz, juga ngisi kajian. Jadi saya juga ngisi kajian Al-Quran, tafsir lah istilahnya, setiap malam Sabtu. Kan jamaah saya itu kan bukan penghafal Quran gitu ya. Bukan penghafal Quran. Jadi alangkah baiknya ketika saya mengutip ayat itu, saya kutipkan juga dengan nomor surat dan nomor ayatnya. Kalau saya hanya mengutip, saya bacakan ayatnya, padahal jamaah itu hampir mayoritas tidak tahu ayat itu, bahkan tidak bisa menulis Arab gitu, seperti itu. Jadi memudahkan sekali pada jemaah, dan juga hafal nomor ayat itu juga bagian dari upaya untuk memungkinkan hafalan. Karena salah satu, ini agak panjang ini ceritanya. Karena itu pertanyaan menarik sekali bagi saya gitu ya. Karena salah satu problem yang dialami oleh penghafal Quran termasuk saya dulu adalah ketika pindah halaman. Kita udah halaman terakhir nih atau ayat terakhir di halaman itu, ketika mau pindah halaman, apa ya ayatnya gitu. Jadi ketika kita hafal dengan nomor ayat itu sangat membantu sekali. Halaman ini udah ayatnya sekian, kita tinggal bacakan. Jadi bagi saya pribadi itu hafal dengan nomor ayat sangat-sangat membantu sekali. Terima kasih Ustaz. Sementara itu terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan antum diberikan senantiasa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita semua sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian teman-teman semua, kita berbincang-bincang dengan Ustadz Sofyan. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya beliau bisa menyampaikan bagaimana tata cara untuk menghafal nomor ayat plus ayatnya, bahkan nanti bisa menyebutkan halamannya mungkin ya. Bisa nggak Ustaz ya kira-kira? Kalau halaman masih belum. Masih belum. Bagi saya nggak begitu penting juga. Penting ya. Soalnya beda-beda Quran. Ada yang 15 baris, ada yang 18 baris, ada yang 20 baris per halaman. Jadi dari perbedaan baris itu menyebabkan perbedaan halaman jadinya. Kalau ini kan ini 15 baris per halaman. Ada Quran yang lain 18 baris. Perbedaan baris itu menyebabkan perbedaan halaman. Gitu kan? Ya, berarti insya Allah besok
kita akan lanjutkan bagaimana nanti Ustaz Sofyan akan menyampaikan bagaimana tata cara untuk menghafal Al-Quran beserta dengan nomor ayatnya, Ustaz ya. Ya, bisa. Ya, demikian teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.